Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullah wa salamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa inna Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wa shunna fi zumrati ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para orang tua kami, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam Muazzin dan semua kita yang hadir dalam kesempatan ini beberapa menit ke depan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian hadis-hadis Nabi. Kita masih bicara hadis yang berkaitan masalah niat dan ikhlas. Sebagaimana kemarin awal perbincangan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia mendengar langsung dari Nabi. Dan kita bahas kemarin sedikit bagaimana sejarah hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi, Pak, ya. Sahabat Nabi kan orang-orang hebat, orang-orang mulia, karena mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat Nabi juga mulia. Juga panglima hebat. Pada masa Umar bin Khattab, beliau punya peran yang begitu besar ketika peperangan penaklukan Persia, Al-Qadisiyah, Irak. Sebelum itu peperangan Azerbaijan, penguasa Azerbaijan juga peran yang paling besar juga sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah. Setelah sebagaimana kita singgung kemarin sedikit, selesai penaklukan Persia Iran, kan dapat banyak hamba masing-masing yang ditawan perang itu, Pak. Itu prajurit perang dapat harta ghanimah segala macam. Juga mereka memiliki dapat hamba-hamba tawanan perang orang-orang Persia. Salah satu yang dapat itu yang banyak dapat dia siapa ini? Sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah dia panglima hebat. Jadi ada satu orang hamba dia, itu Abu Lu'lu'ah itu, Pak, yang membunuh Umar bin Khattab itu. Itu hambanya milik Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kalau kita zaman sekarang dia kontak lah, karena dia bertugas di Al-Mughirah ini gubernur di Kufah, Irak. Dia tidak tinggal di Madinah. Dia kontak lah Khalifah Umar bin Khattab. Kata dia, ada hamba saya ini, Abu Lu'lu'ah ini. Dia agak pakar sedikit masalah pembuatan mengolah-olah besi segala macam. Dia pakar itu. Ini orang Persia. Rencana saya, kata dia, saya minta izin lah sama ini, kontak zaman dulu, Pak. Cara zaman dulu lah mengontak, bukan sama sekarang kan mudah sekali. Saya merencana dia ini mau saya tinggalkan di Madinah aja, Tuan Khalifah, agar bisa dia mengaplikasikan ilmunya di Madinah itu. Dia pandai besi segala macam, bisa dimanfaatkan. Tapi waktu itu Umar tak terima itu, Pak. Dia cakap sama Al-Mughirah, jangan, ini orang anak
hamba-hamba hasil tawanan perang ini, terutama orang Persia ini, jangan masuk ke Madinah lagi, cukup apa yang ada ini udah, tak usah. Sampai 3 kali Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Nabi, gubernur Kufah, tinggal di Irak sana, memohon kepada Umar bin Khattab agar Abu Lu'lu'ah ini biarlah diizinkan tinggal di Madinah, karena dia ada kepakarannya, masalah besi dan sebagainya. Lama-lama udah sering kali pula kawan itu minta izin. Umar bin Khattab radhiyallahu izinkan Abu Lu'lu'ah tinggal di Madinah. Tengok apa tragedi yang terakhir. Abu Lu'lu'ah itulah yang membunuh Umar bin Khattab ketika sholat subuh. Punya siapa itu? Hamba siapa itu? Al-Mughirah ibn Syu'bah. Tapi Al-Mughirah ibn Syu'bah meninggal sebelum tragedi ini. Sebelum tragedi itu terjadi, siapa? Al-Mughirah dulu meninggal. Pada pertengahan kekuasaan, kepemimpinan Umar bin Khattab, Al-Mughirah sudah meninggal duluan. Maka dia tak tahu tragedi itu terjadi. Kalau seandainya dia masih hidup, tragedi itu terjadi, saya yakin dia merasa bersalah itu. Karena dia minta izin berkali-kali agar Abu Lu'lu'ah tinggalkan di Madinah. Umar bin Khattab tak mengizinkan pada awalnya. Ini sejarah, Pak. Jadi itu tragedi. Terjadilah apa yang terjadi, dan itu sudah kita ceritakan kemarin. Begitulah hidup ini. Jadi sama dengan tragedi itu. Kemudian tragedi masa Utsman bin Affan, tragedi pada masa Ali bin Abi Thalib, itu semuanya bermula dari angkara murka musuh-musuh Islam. Bukan umat Islam yang buat angkara murka itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang kita bahas kemarin memang itu besar sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Potongan pertama ini membahas masalah niat. Yang lanjutnya itulah dia. Orang yang hijrah ke Madinah untuk tujuannya apa? Nah, itu berarti berkaitan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, di sini nampak. Pertama berkaitan masalah niat, kedua berkaitan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi ini kaitannya sangat erat antara niat dengan ikhlas. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita dulu ya tahu memang bagaimana besarnya masalah niat ini, bagaimana pentingnya. Maka dengan hadis ini ada kaidah fikih yang digubal oleh para ulama, yang ditetapkan oleh para ulama, al-umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu, perkara apapun namanya, itu sesuai dengan tujuan, niat dan maksudnya. Ini kaidah ini sangat-sangat penting sekali. Karena berkaitan masalah niat, sah tidak sahnya, diterima atau tidaknya. Nah, ini kan pembahasan begitu panjang. Kalau kita buka kitab qawaid fikih, bicara masalah kaidah tersebut. Dan itu kaidah yang pertama, Pak. Dalam qawaid fikih itu kaidah yang pertama itu, al-umur bimaqasidiha, niat. Nah, jadi dalam hadis juga banyak cerita masalah itu. Hadis Muslim sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Imam Muslim. Allah tidak melihat bentuk Anda, Allah juga tidak melihat harta kekayaan Anda, tapi Allah lihat apa yang tersembunyi dalam hati Anda. Qulubikum, niat, hasrat, tujuan, wa amalikum, kemudian amal. Dia berniat mau beramal, pertama niatnya itu dulu. Apa yang terlihat dalam hati dia? Kemudian ketika dia mengamalkan, ikhlas tidak lillahi ta'ala. Ini kan sangat kuat erat hubungannya. Niat dengan keikhlasan.
Jadi Allah tidak lihat cemana bentuknya. Hitam kah dia, putih kah dia, orang Eropa kah dia, atau orang Arab yang sekarang lagi ribut-ribut dia di barat sana itu. Masalah Rusia dengan Ukraina. Tengok bagaimana tanggapan orang barat. Ini kulit putih, mulia segala macam. Antum belau kalian. Udah salah ya salah. Jangan diperbedakan manusia dengan warna kulit. Karena Allah melihat tidak warna Anda yang Allah lihat, tapi hati Anda, keimanan Anda, dan amal Anda. Itu yang Allah lihat, bukan rupa bentuk Anda. Mereka bedakan bagaimana menanggapi masalah Ukraina dengan masalah umat Islam di Palestina. Nah, ini kan manusia-manusia yang tidak punya akal sehat dalam menilai bagaimana harga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ingat, Allah menilai itu hati, Pak. Kemudian amal, bukan rupa dan bentuk. Rupa dan bentuk bisa aja diolah, dipoles, diapa segala macam bisa dibentuk, Pak. Secantik mungkin bisa dibentuk, tapi bagaimana hatinya dan bagaimana amalnya, itu yang penting. Ini yang utama. Nah, jadi seperti itu hadisnya jelas yang berkaitan masalah hati dan amal. Niat, nah kan begitu. Nah, kemudian saking pentingnya niat ini ya, ada hadis Nabi muttafaq alaih. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berkelahi, bertengkar, berbunuhan antara satu dengan yang lain, A dengan si B, ini sama-sama muslim. Fal qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Coba bayangkan. Ini faktor niat, Pak. Yang mendengar hadis ini sahabat Nabi Abu Bakrah. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa zalikal qatil." Kalau yang pembunuhnya masuk neraka, kami bisa paham itu. Bisa mengerti kami. Fama balul maqtul? Kenapa pula yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Cemana ini Rasulullah? Kalau yang membunuh masuk neraka, oke lah. Nah, karena dia salah membunuh saudaranya muslim. Tapi ini persoalannya, yang terbunuh pun ikut menyerempet dalam neraka juga. Kenapa? Apa jawaban Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh ini, dia juga udah berniat mau membunuh kawannya. Cuma kalah saing aja. Kalah senjata aja. Nah, silatnya pula tak betul. Yang kawannya pula hebat. Udah janji, udah jumpa kita malam nih. Dia MTQ sana. Kalau tak kau mati, aku mati. Oke? Nah kan udah sama-sama udah. Kan niat namanya. Udah sama-sama. Nah, ini peran niat. Ini penting sekali. Bahkan walaupun ada Imam Tabrani ini masih dipertikaikan sahih tidaknya, tapi ulama dulu udah bisa mengakui itu. Sering kita dengar kok orang mengucapkan pembahasan masalah ini. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu kadang lebih baik daripada amalnya. Contohnya apa? Dia berniat bangun malam, sholat tahajud. Alarm dibunyikan. Kuatnya bukan main. Berbunyi alarm jam 3. Satu kampung bangun, dia pula yang tak bangun. Hah? Satu komplek bangun, dia pula yang tak bangun. Hah? Orang dengar rumah dia bunyi alarm, kuat kali bunyi dia pula yang tak bangun. Tapi dia sudah berniat, Pak. Mau tahajud. Ya, PRT. Mengganggu PRT. Udah berniat mau tahajud dah. Dibunyi alarm, tak bangun. Tak juga terbangun, tapi niat dah ada, Pak.
bangun udah azan masjid udah qomat pula masjid udah. Alamak, lewat malam ni, kan? Dia udah berniat, dikasih pahala kok. Itu hadis kudusi dari Abdullah bin Abbas, itu muttafaq alaihi juga. Man hamma ala hasanatin falam ya'malha. Orang yang beringin melakukan kebaikan tapi tak sempat dia mengamalkannya, Allah kasih dia kebaikan pahala satu hasanatan kamilah, satu kali penuh. Kalau sempat dia lakukan, dikasih berpuluh-puluh lipat pahalanya lagi. Nah, itu niat. Kan perniat ini penting sekali. Nah, ini satu titik persoalan. Bahkan walaupun mayoritas ulama mengatakan niat itu syarat dalam ibadah, tapi dalam fikih Imam Syafi'i niat itu rukun, Pak. Bapak bukalah waktu kita belajar kecil-kecil dulu, belajar ibtidai, fikih solat, fikih taharah, wudu segala macam. Tengok rukun pertama, kan? Niat. Dan fikih Syafi'i begitu. Solat aja rukun pertama niat, berdiri, baru menghadap kiblat, berdiri takbiratul ihram, suratul Fatihah semua sampai 13. Akan yang pertama niat. Itu fikih Syafi'i. Dalam fikih yang lain mereka menganggapnya itu syarat. Tapi juga mesti ada. Mesti ada dalam ibadah. Nah, cuma persoalannya letaknya. Kalau kita semua yakin, Pak, ulama semua sudah sepakat, niat itu letaknya tetap di hati. Di hati. Di hati niat. Dilapaskan macam mana? Nah, itu memang khilaf ulama lah. Zaman dulu kalau kita buka fikih-fikih lama itu, dari berbagai mazhab. Tak usahlah kalau buka fikih-fikih berbagai mazhab nanti banyak kali, Pak. Ada namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia fikih yang ditulis, yang disusun dulu di Kuwait, diwakili oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 24 jilid. Baca situ. Bisa tak perlu kali kita buka-buka. Buku fikih mazhab ini banyak sekali. Situ aja kita bisa menengok. Nah, karena berbedanya cara pandang ketika pelaksanaan. Memang semua sepakat di hati. Niat. Bagaimana dilapaskan? Nah, ini kan cerita lama nih, Pak. Kalau kita buka buku-buku fikih lama dulu, mereka tetap, kalau kata Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, kalau dilapaskan tak apa-apa, bagus juga. Mereka tak mengatakan bid'ah, Pak. Sebagian ulama Hanafi, Hambali, paling-paling yang mengatakan makruh saja. Tak ada mengatakan bid'ah. Ini kata-kata ini tolonglah. Jangan cepat kita mengklaim seperti itu. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang beramal. Ini prinsip. Jangan kita cakap mengklaim-klaim seperti itu. Nah, kemudian persoalannya, oke, nampak, tahu kita, niat ini sesuatu yang mesti ada. Tempatnya di hati. Dilapaskan tidak diperlukan. Karena ini dipandang itu di hati. Kalau dia lapaskan di mulutnya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Sebelum niat ya. Sebelum di hati. Padahal ketika di hati, ini sholat maghrib. Di mulutnya dia lapaskan. Asar. Yang dipandangkan di hati, Pak. Yang di hatinya, yang terucap di hati. Itu maknanya apa? Yang dilapaskan itu hanya untuk mengingat hati, bukan itu menjadi dimulai tidaknya ibadah. Ini khilaf zaman dulu.
Kalau orang tua kita kampung biasa itu Pak, kita dengar usolli fardhu subhi, baru Allahu Akbar. Kalau sekarang jarang dengar udah yang kayak gitu-gitu itu. Kan tak mau lagi mereka mengucap-ngucapnya langsung aja. Nah, satu. Kemudian apa persoalan lagi yang berkaitan masalah ini? Buka kita fikih apapun. Yang mudahnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu. Mereka juga ulama sepakat. Niat itu di awal perbuatan. Waktunya. Sepakat semua itu. Mengatakan begitu. Cuma pelaksanaan nanti ada perbedaan. Dalam definisinya pun, karena perbedaan pelaksanaannya berbeda, definisi niat pun berbeda-beda. Di antara para ulama-ulama fikih dulu. Kalau kita buka fikih mazhab Hanafi, mereka mendefinisikan niat qasdut ta'ati wa taqarrub ila Allah bi ijabil fi'li. Niat itu menyengaja untuk melakukan ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Nampak biasa definisinya. Kalau kita pergi lagi melihat bagaimana fikih Maliki, mereka mendefinisikan niat pula qasdul insani biqalbi ma yuriduhu bifi'li. Keinginan hamba dengan hatinya, diucapkan dengan hatinya, niat diucapkan dengan hatinya, apa yang akan dia laksanakan. Nampak agak beda sedikit. Dia kaitkan dengan hati dan berkaitan dengan apa yang dia laksanakan. Kalau fikih Hanafi dia agak umum. Nah, kita dari dulu kita dengar definisi fikih Imam Syafi'i. Dari kecil, apalagi anak-anak pondok yang belajar di Indonesia ini kan mayoritas seperti itu, Pak. Apalagi Malaysia. Mereka biar mendefinisikan fikih mendefinisikan niat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Berniat melaksanakan sesuatu dan niat itu bersamaan, muqtarinan, bersamaan dengan amal yang dilakukan, tidak terpisah. Kan nampak beda kan? Cuma definisi yang jauh itu dari fikih Hambali. Mereka mendefinisikannya itu azmul qalbi ala fi'il ibadah taqarruban ila Allah. Azam. Keinginan, kehendak hati untuk melakukan ibadah taqarrub kepada Allah. Kalau kita lihat nanti bagaimana pembahasan apa beda azam, keinginan, hasrat dengan niat itu jauh bedanya, Pak. Saya ada baca buku Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh ulama Hanafi, At-Taftazani. Beliau mengatakan azam dengan niat itu beda sekali, karena azam itu azam tafatawakal Allah itu jauh lagi kita udah berhasrat, berazam sebelum kita melakukan perbuatan. Dari rumah saya berangkat dari rumah jauh, saya mau sholat subuh di masjid yang jauh di Panam umpamanya. Dari rumah itu namanya azam. Kan dari rumah lagi udah berangkat. Berkehendak. Kalau kata ulama itu bukan masuk niat. Niat itu berkenaan ketika kita melaksanakan ibadah. Nah, apa maknanya, Pak? Ini sedikit agak beda. Cuma kita jangan ribut-ribut. Mana yang mau diamalkan, kita di Indonesia ini memang mayoritas fikih Syafi'i. Di Asia Tenggara lah, Pak. Itu sejak berkuasanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dalam sejarah kita lihat abad 6 Hijriah itu dah kukuh mazhab Syafi'i di Indonesia. Itu makanya ketika di pondok orang belajar, niat dalam mazhab Syafi'i itu bersamaan dengan perbuatan.
bersamaan di awal perbuatan. Contoh, dia berniat mau wudu. Dalam fikih Syafi'i, kan sebagaimana definisinya, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Berniat dia berwudu ketika awal wudu. Apa rukun awal wudu? Pertama ya niat. Apa amaliyah pertamanya? Menyapu muka. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Membasuh muka, faghsilu wujuhakum. Nah, ketika membasuh muka pertama itu, rukun pertama itu, di situ dia berniat. Itu fikih Syafi'i begitu cara pengamalannya. Sama dengan sholat. Di rukun niat. Sholat yang pertama, ibadah yang pertama diamalkan ketika sholat adalah takbiratul ihram. Makanya fikih Syafi'i ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hatinya berniat sholat subuh atau zuhur atau asar. Allahu Akbar, biasa-biasa aja. Di hati sambil meniat dia sholat zuhur atau asar. Itu pengamalan fikih Syafi'i begitu. Bersamaan di awal perbuatan. Nah, cuma sebagaimana kita tahu tadi, kan ini kan tak semua kesepakatan begitu. Ya kan? Tak semua. Karena dalam kalau Maliki dengan Syafi'i begitu, bersamaan dengan awal perbuatan seperti itu. Niatnya tak di hati. Cuma lagi kalau kita lihat sebahagian Hanafi dan Hambali itu mereka membolehkan taqdimun niyat anil fi'li bi zamanin yasir. Boleh kata mereka, niat itu didahulukan dari amal. Tapi pas, umpamanya ketika dia mau berwudu, air dah ada, diambil atau bertayamum. Nah, ketika berhadapan dengan air itu, sebelum dia membasuh muka, dia udah berniat mau berwudu mengangkat hadas. Udah itu baru dia langsung beramal. Fikih Imam Hambali membolehkan seperti itu. Tidak bersamaan ketika dia membasuh muka niatnya. Tapi sebelum itu, kalau dia sholat juga seperti itu. Ini kan nampak Pak ya. Kalau fikih Syafi'inya di waktu betul-betul Allahu Akbar, di hati dia berniat. Sementara kalau fikih Hambali, mereka sebagian Hanafi mereka membolehkan sewaktu dia berdiri sebelum takbiratul ihram dia sudah berniat. Mau sholat zuhur atau subuh sebagai semacam baru dia Allahu Akbar. Mereka bolehkan. Kan beda kan? Itu pelaksanaannya. Nampak dua itu perbedaannya. Jadi ya silahkan. Kita tidak bisa mengatakan ini yang lebih betul, ini lebih betul. Tidak ada. Karena tidak ada dalil pasti dalam masalah itu. Tidak bisa kita pungkiri kita. Yang mana dominan ya silahkan. Kalau anak-anak pondok yang belajar di fikih-fikih Syafi'i, ya begitu mereka mengamalkan. Bersamaan dengan awal perbuatan, bersamaan langsung. Sementara teman-teman lain bisa saja yang mengambil kepada pendapat yang kedua itu. Ketika berdiri aja dia udah mau sholat, dia udah berniat di hati, kemudian ketika takbiratul ihram dia tidak berniat lagi. Silakan. Kan nampak perbedaannya. Saya masih ingat Pak, ini suatu gambaran. Ada ulama asal Palestina, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia kuliahnya di Mesir, di Al-Azhar, hidup di Saudi, tinggalnya di Saudi sampai meninggal. Umar Sulaiman Al-Ashqar.
Dia tulis tesis S3 di Al-Azhar, doktoral, dengan judul An-Niyatu fil Ibadah. Niat dalam ibadah. Niat dalam ibadah. Coba tengok. Saya baca kitab ini, buku ini. Saya bukan masalah beda pendapat di mana waktu niat apa, bukan itu yang saya hayati dalam buku ini, kitab ini bukan. Ini tesis doktoral ini, S3. Tapi sikap pembimbingnya. Pembimbing pertama Syekh Abdul Ghani Muhammad Abdul Khaliq. Ini ulama besar di Al-Azhar, ulama usul fikih dan bermazhab Syafi'i. Itu pembimbing utama beliau. Ini tesis tahun 80, Pak. Di sidang tahun 80 cetak. Pembimbing yang kedua pula, ulama besar dari Al-Azhar, Syekh Abdul Jalil Sa'ad Al-Qarnasyawi. Syekh Abdul Jalil Sa'ad Al-Qarnasyawi. Ini pula ulama besar mazhab Maliki. Yang satu bermazhab Syafi'i, yang satu bermazhab Maliki. Sementara antara Maliki dan Syafi'i itu masalah niat sama pendapatnya. Mesti di awal perbuatan, bersamaan dengan awal perbuatan. Sama dua mazhab ini. Ketika berwudu, ketika membasuh muka, dalam hati langsung berniat. Ketika sholat, waktu tabatul Allahu Akbar, hati langsung dia berniat. Ini pembimbingnya dua-duanya bermazhab seperti itu, Maliki dan Syafi'i. Antara Syekh Abdul Ghani Muhammad Abdul Khaliq dengan Syekh Abdul Jalil Sa'ad Al-Qarnasyawi. Tapi tengok bagaimana penelitian penulis ini, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, berkesimpulan pada masalah niat dia pilih mazhab Hambali. Tengok kan beda, Pak. Mazhab Hambali membolehkan niat sebelum perbuatan dimulai. Tapi tidak jauh jaraknya. Yang saya hayati apa? Tidak ada pemaksaan. Dia mazhab Syafi'i, Syekh Abdul Ghani Muhammad Abdul Khaliq. Kenapa dia tak paksa aja Umar Sulaiman Al-Ashqar? Kenapa kepilih pendapat ini? Saya kan tidak berpendapat seperti itu. Saya Syafi'i, saya ubah kesimpulan kau. Kan bisa aja, Pak. Yang kedua, Syekh Abdul Jalil Sa'ad Al-Qarnasyawi. Dia Maliki. Sama dengan fikih Syafi'i dalam masalah itu. Kenapa tak dia suruh aja Umar Sulaiman Al-Ashqar, ubah pendapatmu, kesimpulanmu. Sesuai dengan mazhab yang dia anut. Tapi tidak ada pemaksaan. Kan ini yang perlu, ya yang saya hayati itu besarnya. Bagaimana sikap ulama Al-Azhar dalam menyikapi perbedaan pendapat. Itu murid sendiri, Pak. Tesisnya sendiri. Yang dia teken, yang dia tanda tangani. Tidak sesuai dengan pendapat yang dia anut selama ini. Nah, kenapa tak dia paksa muridnya? Buat kesimpulan seperti yang dia amalkan. Tidak seperti itu. Nah, sifat seperti inilah ulama-ulama Al-Azhar. Walaupun murid sendiri berbeda pendapat, kesimpulannya silakan. Kalau argumentasi Anda betul, semuanya apa? Silakan. Walaupun berbeda dengan keyakinan saya. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita camkan, Pak. Yang perlu kita pegang. Berbeda landasannya ada, silakan. Tidak ada ulama-ulama Al-Azhar sebab itu mengkelemu, kau ni bid'ah, kau ni kenapa ini pula kau pilih bid'ah, sesat. Tak ada itu. Tak ada itu. Kita tak pernah diajarkan seperti itu, Pak. Tak pernah diajarkan begitu. Dalilnya ada, argumentasi yang jelas, silakan. Itu masalah, bukan masalah qat'i, bukan masalah yang pasti dalilnya. Kecuali yang pasti dalilnya ada, tidak mungkin berbeda, itu baru. Ini kan tidak.
Masalah yang ulama bisa beda pendapat. Nah, begitu. Itu caranya kita menyikapi masalah seperti itu. Jadi niat itu sesuatu yang penting. Walaupun ulama berbeda menyikapi dalam pelaksanaannya. Itu baru satu potong pertama hadis. Belum lagi masuk bagaimana kaitan niat dengan ikhlas. Belum masuk lagi. Niat itu aja dulu. Kalau kita bahasa Indonesia kadang nggak lain, Pak. Niat dalam bahasa Indonesia kadang maknanya maksud kau niat kau ni tak betul niat kau ni. Niat sekolah disekolahkan tapi niat kau tak betul sekolah ni. Nah, itu niat di situ tujuan. Bukan maksud niat seperti dalam ibadah tadi. Dan begitu. Lain lagi perbedaan maknanya. Dan nampak yang seperti itu walau bagaimanapun niat punya peran yang sangat besar sekali. Maka hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari hadis di pertama dalam Sahih Bukhari. Lalu Imam Nawawi meletakkan juga pada hadis yang pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Lalu beliau letakkan juga hadis yang pertama dalam Riyadhus Shalihin. Cuma aneh sedikit aja, hadis ini tidak ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Tak ada itu. Kita lain ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, semua ada. Dalam Muwatta Imam Malik aja tak ada. Padahal ini besar sekali perannya dalam pengamalan umat Islam. Oke, silakan. Masih ada waktu. 5 menit lagi. Baik masalah ini atau masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini memang pembahasan seperti ini ada. Ada memang. Kalau kita lihat dalam buku kaidah fikih lah, qawaid fikih. Penggabungan niat itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ada lebih mudah qawaid fikih yang dipelajari As-Salatiyah di Saudi dulu. Itu ada di kita. Demikian juga ada pembahasan rinci dua masalah itu ditulis oleh Said Al-Musayyab dalam Fatwa kitab Fatwa beliau. Ada yang boleh digabungkan seperti tadi. Karena tak diniatkan pun otomatis masuk. Dia mengqadha puasa wajib Ramadan tapi pas pula hari Senin. Tak dia niatkan puasa sunat pun sudah masuk puasa sunatnya. Sudah masuk sekaligus otomatis. Pahalanya Pak, pahalanya. Walaupun tak dia niatkan. Dia niatkan ulama membolehkan karena satu bentuk pengamalan. Tidak apa-apa. Pas pula puasa sunat itu puasa mengqadha atau puasa Rajab segala macam atau puasa hari Bait, Ayamul Bait umpamanya, pas pula bertepatan pula hari Senin atau hari Kamis atau mengqadha aja lah Pak, bertepatan pada hari itu otomatis tidak apa-apa, boleh karena pengamalnya sama dan harinya pun sama. Itulah membolehkan, tidak ada perbedaan. Cuma yang menjadi masalah kalau dia berbeda. Yang satu puasa wajib
Yang satu pula puasa, kalau Ramadan tidak bisa gabung-gabung sama lain, memang tak bisa. Yang satu puasa umpamanya nazar, yang satu pula puasa apa lagi? Yang berbeda. Kalau sunat itu udah tak apa-apa, Mak. Jangan gini aja, kalau bentuknya sama pengamalannya, itu tak diniat pun juga masuk. Contoh mudah tadi, mengqadha puasa pada hari Senin. Itu puasa sunat Senin pahalanya masuk. Sekalipun dia niatkan, sekalipun dia tidak niatkan. Kalau dia niatkan pun sama-sama tidak apa-apa. Ulama membolehkan. Karena bentuk pengamalnya sama. Dah. Nampak kan? Nah, ada satu lagi. Masalah solat, Pak. Masalah solat. Antara orang solat sunat dengan orang solat wajib. Kalau kita buka fikih memang tidak masalah. Mayoritas, Pak, termasuk dalam fikih Syafi'i, solat berbeda antara imam dengan makmum. Kalau pelaksanaannya sama, itu boleh. Kecuali solat jenazah. Orang imam solat jenazah dengan makmum, dia pula di belakang ikut berjamaah niat solat zuhur. Jelas beda, Pak. Orang tidak ada ruku sujudnya. Macam mana pula dia mau ruku sujud? Sekarang masalah begini, kawan ini udah selesai solat berjamaah zuhur. Tahu-tahu dia solat sunat ba'diyah zuhur. Solat sunat ba'diyah zuhur. Datang kita belakang. Allahu Akbar. Kita kode. Kita berniat berjamaah solat zuhur. Kawan ini solat sunat ba'diyah zuhur. Kita berniat solat wajib zuhur. Boleh. Karena pelaksanaannya sama. Walaupun niatnya berbeda. Yang tak bolehkan fikih Maliki. Kalau fikih Maliki tak boleh, Pak. Kata dia masih sama. Kalau masih sama ni susah. Kita tak tahu. Mungkin kita tanya pula dia, Bapak solat apa sekarang ni? Saya mau ikut ni belakang. Tak mungkin tak akan menjawab dia, Pak. Ada kadang sebagian jamaah dia solat sunat. Ada jamaah datang belakang. Dia solat ba'da zuhur. Ada jamaah datang belakang ada 3 orang. Dia kode dia. Mau berjamaah. Apa dia cakap? Jangan yuk. Ada kan? Jangan. Tak bercakap dia di hati dia. Aku solat sunat ni. Kau solat wajib. Nah, itu keyakinan dia. Padahal tidak apa-apa. Silakan aja. Ulama mengambil fikih di situ. Itu ada sahabat Nabi, baik Mu'az bin Jabal dan sahabat Nabi yang lain. Itu mereka setelah solat wajib selesai di Masjid Nabawi, mereka pulang ke kompleknya masing-masing atau ke daerahnya. Itu ibu-ibu masih nunggu, Pak, untuk solat berjamaah, menunggu dia jadi imam. Kita di waktu solat wajib zuhur kan waktu pertama kita lakukan. Kalau kita lakukan kedua itu kan udah tak wajib lagi, sunat dia, walaupun niatnya wajib. Amalnya udah jatuh sunat karena yang wajib udah selesai. Ada jadi imam pulangnya. Itu kan sama aja, imamnya sunat, makmumnya wajib. Niatnya sama, dibolehkan. Silakan. Jadi kalau ada orang ikut belakang nanti, kita solat sunat, mereka solat wajib, tak apa-apa, Pak. Jangan kode-kode, biar aja. Tak perlu gini, tak perlu. Biarlah dia ikut. Tapi ingat, mengikut seperti itu, kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru tek bahu dia. Jangan telinga dia. Bahunya, kan? Baru kode. Kita udah takbiratul ihram dulu. Ini yang saya tengok. Boleh takbiratul ihram lagi? Udah datang dia pop. Dia tepuk kawan tu. Baru Allahu Akbar. Itu mengganggu namanya. Dia aja belum solat lagi. Ditampar pula bahu kawan tu. Kan
Orang tak solat menampar orang solat. Takbir Allahu Akbar baru kasih kode. Begitu. Jadi niat seperti itu oke, tidak jadi persoalan. Walaupun berbeda. Sama dengan kita masuk tahiyatul masjid. Tujuannya apa? Takrim lil masajid, menghormati masjid. Itu tujuannya. Salat apapun dilakukan. Begitu kita masuk tak sempat lagi tahiyatul masjid. Mulai qomat dah. Mulai qomat tidak ada lagi salat sunat, langsung bergabung dengan imam. Langsung salat. Pahala tahiyatul masjid dapat karena dia sudah menghormati masjid dengan salat wajibnya. Tak perlu diniatkan lagi. Ya kan? Jadi gabung-gabung seperti itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kalau berbeda, ittifaq ulama, dia solat jenazah, di belakang pula kita solat, niat solat berjamaah zuhur, itu memang tak bisa, karena pengamalnya sangat berbeda. Kalau sama tak apa-apa. Walaupun itu zuhur kita asar, dia sunat kita wajib, tak apa-apa. Tapi Maliki aja tak bolehkan, mayoritas membolehkan. Oke, itu nampak sedikit aja. Ya. Waalaikumsalam. Allah. Niat mengikuti pikiran. Ada. Jadi niat bersamaan dengan perbuatan atau sebelum perbuatan. Kan dua saya sebut tadi. Maliki Syafi'i bersamaan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Itu makanya nampak Pak. Allahu Akbar. Berarti di hati dia berniat itu. Allahu Akbar. Itu sebelum itu tuh. Cepat kali bilang Allahu Akbar. Berarti sebelum itu dia berniat dah. Bukan di waktu Allahu Akbar. Kalau sebagian Hanafi dan Hambali, sebelum itu boleh, mereka membolehkan. Walaupun pada hakikatnya pendapat yang utama mereka, yang utamanya bersamaan Pak, sama dengan bersamaan. Tapi kalau dilakukan sebelum itu, ketika dia berdiri, dia tidak berniat sholat subuh berjamaah, baru dia Allahu Akbar. Sebelumnya, silakan. Mazhabnya ada Pak, itu resmi. Maka mana yang lebih kuat? Oh, saya tak bisa mengatakan mana yang lebih kuat. Tak bisa Pak. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Istihad ulama yang satu tak bisa dibatalkan dengan istihad ulama yang lain. Kedudukannya sama. Tapi kalau kita pribadi mana mau dipilih? Saya sudah biasa mengamalkan yang Syafi'i ini dari pondok dulu lagi. Udah biasa seperti itu. Makanya sekarang udah biasa aja. Allahu Akbar. Udah biasa seperti itu. Yang lain buat di awal sebelum itu silakan. Saya tidak salahkan. Ya, begitu. Karena sama-sama pendapatnya dasarnya ada dan kuat. Tak boleh dibatalkan pendapat istihad satu dengan yang lain. Contoh begini Pak. Kita pergi tersesatlah di sebuah tempat. Berdua orang si A si B di hutan belantara. Kompas tak ada, HP hilang semua tak ada. Masuk waktu zuhur. Cemana caranya nih? Di mana kiblat nih? Tak jelas kiblat nih. Di tengah hari betul zuhur. Mana matahari? Mana apa? Gelap pula lagi. Datang si A pula. Dia berusaha mencari arah kiblat dengan ilmu yang dia miliki. Lalu dia mengatakan, kiblat sana arahnya. Sesuai dengan masjid nih. Yang satu si B pula, dia dengan ilmu pengetahuannya pula. Oh, bukan sana kiblat. Hasil pemantauan saya, kiblat ke sana. Bukan ke sana.
maka yang A tak boleh membatalkan pendapat yang B. Yang B tak boleh membatalkan pendapat yang A. Yang A solat, dia menghadap sana. Karena itu hasil ijtihadnya dalam hutan bakau itu. Yang B solat menghadap sana. Karena itu hasil kajian dia, ilmunya. Tidak boleh saling berimam-imam, tak boleh. Datang ke si A, kau makmum aja ya, belakang aku. Mana bisa? Arah kiblat beda. Atau si B, kau ni makmum dah. Oh, tak mau. Arah kiblat kita beda. Masing-masing solat. Kan tak bisa membatalkan satu dengan yang lain. Sama kayak tadi. Mana lebih kuat? Wallahu a'lam. Mana yang mau diamalkan? Ya, saya udah biasa seperti itu. Allahu Akbar. Udah biasa berwuduk pun, itu mandi wajib pun, ketika basuh, udah basuh baru kita berniat. Udah biasa begitu. Saya ingin itu lebih biasa. Kalau mau duluan silakan. Dia niat duluan, tak jauh jaraknya baru dia mengamalkan, silakan. Tak bisa saya ini kan, tak bisa. Tapi kalau ulama mazhab Syafi'i, pasti dia berpegang dengan pendapat Syafi'inya. Dan dia tak akan salahkan pendapat yang lain. Itulah yang saya contohkan tadi itu. Syekh, imam besar dalam mazhab Syafi'i Al-Azhar, dalam Al-Ma'ruf ini senior-senior ulama dulu dah. Abdul Ghani Muhammad bin Abdul Khalid itu Syafi'i. Muridnya tadi itu tengok Umar Sulaiman Al-Askar. Dia pilih pendapat Hambali, tetap dia terima, silakan. Ya. Tak dia batalkan itu disertasi, tak dia batalkan. Silakan. Masalah seperti itu sifatnya beda pendapat. Nah, yang kedua tadi, itu sama kayak tadi itu. Niat tempatnya di hati. Kalau di hati ya mana bunyi dia, Pak. Di hati mana bisa bunyi. Di mulut itu yang tadi itu ulama dulu ya oke lah untuk mengingat hati. Mereka tak membid'ahkan, paling-paling makruh aja. Itu maka di kampung-kampung dulu usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Di hati dia berniat juga. Di hati dia berniat juga waktu takbiratul ihram. Sekarang jarang dengar itu dah. Jarang dengar dah. Langsung aja orang Allahu Akbar. Kalau dia berniat sebelum takbiratul ihram, tidak di waktu takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, akan cepat kan. Berarti ini ini sebelum takbiratul ihram niat ni. Kan? Faham kita tu? Tapi kalau di imam nanti Allahu Akbar, berarti situ dia berniat. Bisa kita bedakan. Kita ya ikut aja. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Kita ikut imam, jangan protes di belakang. Tak ada gunanya. Ini dia pula yang protes. Suruh dari imam tak berani dia. Tapi protesnya bukan main banyak. Imam inilah salahnya. Biasa semua buat jadi imam dia, menggigil langsung pulang dia. Kan? Itulah penyakit dia kadang. Okey. Itulah dia yang berkaitan masalah niat. Apa yang kita lakukan selama hari ini, insya-Allah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalau itu beda, jangan dipaksakan. Tak bisa. Sesuai dengan apa yang kita mau, yang ini ya silakan. Okey. Habis. Tambah perlu tugas. Kemarin tak ada itu tugas itu. Inilah. Jadi niat sesuatu yang sangat penting. Jangan lupa. Itu aja. Ingat Pak, bulan Ramadan tak lama lagi. Ingat itu. Itu biasa disebutkan tuh. Ketika tarawih sebutkan niat puasa Ramadan. Allah itu sama. Itu kan di mulut.
Niat itu di hati. Di mulut itu untuk mengingatkan hati silakan, tapi jangan lupa niatnya. Malam ya siyama qabla fajri fala siyama lahu. Karena tak berniat ketika malamnya sampai terbit fajar, nanti puasa besoknya bisa tidak sah. Niatnya mudah aja kok, kita berniat dalam hati, berhasrat di hati besok puasa, udah selesai. Niatlah itu dah. Oke. Nah, begitu pentingnya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa rahmatan wa ilman. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والكافرين وخاصة ودمر قوة اليهود في كل مكان يا رب العالمين يا الله. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.